Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan berteriak, dan pada saat yang sama melambaikan celah di tangannya, dan pedang ilahi menebas tangan hitam layu untuk menebas kehampaan, seolah hancur. Dan pedang ilahi pemisah kekosongan di tangan Xiao Yan lebih seperti menebas seluruh kekosongan ke arah sinar gelap tangan magnet, dan dengan kilatan tiba-tiba, itu benar-benar menunjukkan tangan hitam luka yang menembus seluruh lengan, dan setelah lengannya bergetar hebat, lengan itu akan menarik kembali ke celah. Mata Xiao Yan sangat kuat, dan niat bertempur di matanya saat ini sangat kuat, dan ada warna kegilaan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia telah dibunuh sekali oleh tangan hitam layu ini, dan pada saat ini, Xiao Yan transenden dan cemburu dengan pikiran ilahi abadi, dan kemarahan kesetiaan berarti bahwa apa yang dikatakan Dao Memorial ini belum tentu akan dipicu. Sekarang tubuh fisik Xiao Yan dihancurkan, momen kemarahan setia membantunya pulih, dan kekuatan tempurnya naik ke tingkat yang mencengangkan, tanpa alam tertentu. Namun, Xiao Yan sekali lagi mengayunkan pedang ilahi pemisah kekosongan ke arah tangan hitam layu yang ditarik dengan cepat, menebas Void Split, dan pedang ilahi melintas, ditambah dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba saat ini. Saya melihat bahwa jari kelingking tangan hitam layu ini dipotong hidup-hidup, Xiao Yan hendak memotong tangan hitam layu ini lagi, ketika dia tiba-tiba meletus, kekuatan besar, membuat bentuk tubuh Xiao Yan konsisten, dan kemudian mundur kembali ke celah Splitting Divine Blade, dengan total 3 kekuatan. Xiao Yan menoleh dengan keras untuk melihat kemarahan Chu Jiang di malam hari, yang bisa berlangsung untuk waktu yang sangat singkat, jadi Xiao Yan harus menggabungkan pedang ilahi pemecah langit untuk membunuh Chu Jiangye dalam waktu singkat ini, dan yang terakhir sudah memiliki ekspresi ngeri yang kuat di matanya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan Yao Nantian dan mereka bertiga telah lama menghilang. Orang ini memiliki terlalu banyak sarana, bahkan jika dia bereinkarnasi, dia masih makhluk tertinggi, dan dia tidak dapat mencapai batasnya sama sekali. Chu Jiang tidak bisa dibunuh di malam hari. Maka kita pasti akan mati. Dipimpin oleh Yao Nantian, sosok mereka bertiga telah menghilang ke dalam kehampaan ini dan memasuki kekacauan. Di lautan bintang, tinggalkan zona misterius secepat mungkin. Meskipun kehilangan dewa primordial telah hancur, saya telah menghancurkan Tu Yin, tetapi untungnya, saya tidak terus berdiri, jika tidak, kemungkinan besar akan jatuh di sini. Namun, Chu Jiangye ini benar-benar terselesaikan, dan saya menunggu krisis ini, tetapi Suzu ini tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Kekuatan tempur orang ini sangat dalam, dan tidak mudah untuk membunuh sama sekali. Mereka bertiga tidak berhenti, dan setelah mereka meninggalkan area misterius, mereka masing-masing pergi secara terpisah dan dengan cepat meninggalkan dunia sensi. Mata Chu Jiangye ketakutan, dan dia ingin melarikan diri, tetapi cahaya putih yang terik menyala. Ketika kegelapan di depannya menyebak, dia juga melihat pedang ilahi pemisah kekosongan yang ditebas Xiao Yan padanya pada saat-saat terakhir, tubuhnya hancur dalam sekejap, dan jiwa-jiwa yang tersisa menjerit mengerikan, dan spanduk jiwa penindasan api terbang keluar, mengejutkan jiwanya dan tidak bisa bergerak. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung mencari jiwanya dan bertanya kepadanya, lebih baik mencari jiwa lebih cepat, tetapi di tengah pencarian jiwa, jiwa Chu Jiangyan tiba-tiba menghilang, tidak runtuh, tetapi bubar. Xiao Yan menghancurkan tubuhnya, tetapi jiwanya tidak sepenuhnya bubar. Dan jiwa ini bukan satu-satunya. Chu Jiangye juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari alam baru Kaisar kelima, dan tidak mudah untuk menentukan apakah dia ingin membunuh alam sepenuhnya, dan dia juga memiliki teknik penyelamatan nyawa. Meskipun saya tidak mendapatkan ingatan yang lengkap, namun, dari memori yang terputus-putus, beberapa informasi diperoleh. Chu Jiangye bukanlah murid yang mulia, dan menjadi murid yang mulia adalah keinginan terkuat dalam hidupnya. Sejak jatuhnya yang mulia, dia telah berpropaganda di mana-mana. Dia adalah murid yang mulia guru, dan dia telah menyembah yang mulia guru berkali-kali tanpa menolak, atau setuju, dan dia bahkan tidak pernah menatapnya dalam magang lagi dan lagi. Berat bersih Chu Jiangye secara bertahap mengubur benih kebencian, dan setelah mengetahui bahwa yang mulia guru telah jatuh, kebenciannya pecah. Percaya diri dengan bakatnya, dia tidak mau menerimanya sebagai murid karena suatu alasan. Jadi untuk waktu yang lama, dia telah mengikuti lintasan yang mulia.
Dan dalam reinkarnasi yang mulia, dia telah melakukan banyak gerakan, dan kebencian membunuhnya telah menjadi obsesi pada jalur kultivasinya, dan itu adalah salah satu keyakinan penting yang membuatnya menembus pusat bumi dan memasuki batu. Chu Jiangye bukanlah murid yang mulia, tepatnya, dia adalah pengikut yang mulia, dia bercita-cita menjadi murid yang mulia, tetapi pada akhirnya dia masih gagal melakukannya. Pada saat ini, Xiao Yan mengerti mengapa Chu Jiangye memiliki obsesi yang kuat padanya, dan dia ingin membunuhnya dengan segala kemampuannya. Chu Jiangyan mungkin tidak benar-benar jatuh, tetapi mustartnya jatuh ke tangan Xiao Yan. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai sedikit keuntungan. Pertempuran ini harus berakhir di sini. Xiao Yan menghela nafas lega. Namun, sebelum bersantai, dia masih menggunakan kekuatan jiwa dari alam void untuk menyapu untuk memastikan bahwa Yao Nantian dan mereka bertiga tidak lagi mencuri makanan. Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, dan 9 segel jantung di tengah alisnya hancur. Dewa itu juga terpukul dengan keras, dan meskipun tidak jatuh, napasnya sangat lemah. Dalam sekejap, Xiao Yan sepertinya ditarik keluar. Semua kebun binatang umumnya memiliki kulit yang longgar, dan dia langsung menjadi orang tua. Apakah ini efek samping dari murka terakhir? Xiao Yan bisa merasakan bahwa tubuhnya diblokir oleh kekuatan aturan, dan dia akhirnya marah. Detasemen ini masih terlalu memberontak, melanggar siklus hidup dan mati, dan menggunakan obsesi sebagai iming-iming untuk merebut Tianji untuk memperjuangkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri, tetapi hasilnya adalah dia pada akhirnya akan menderita kekuatan serangan balik. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan diblokir, dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Pada saat ini, pelat anti-inflamasi duduk, dewa dan klon dewa asli terpisah, dan kemudian pemimpin dewa asli muncul, dia adalah makhluk mati, dan tidak mungkin untuk mengambilnya. Xiao Yan secara paksa mengendarainya sehingga dewanya juga mengalami serangan balik, dan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dewa primordial ini masih memiliki jejak pikiran ilahi yang tersembunyi, dan saya tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Pikiran Xiao Yan mundur dari rasa malu dewa primordial yang telah diambil Yao Nantian. Pikiran tersembunyi ini ditempati kembali. Dia melihat sosok di depannya, matanya penuh kegembiraan dan cinta. Xiao Zuo, tapi itu benar-benar kamu, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, dia melihat bahwa dia sudah menjadi mayat di depannya. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dia banyak dikonsumsi karena Yao Nantian menggunakannya dalam pertempuran lagi dan lagi. Saya tidak, dia yang akan saya ambil. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Untuk orang mati, tidak perlu menyembunyikannya. Mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi abu-abu, seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan. Apakah klan Yuan Shen benar-benar tidak punya harapan? Kita semua telah disempurnakan menjadi harta ajaib ini oleh mantan semut ini, yang benar-benar konyol. Yuan Shen menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dan kemudian dia ingin membubarkan jejak pikiran ilahi terakhirnya, dan tidak perlu pendahulunya tetap berada di dunia ini, Del. Meskipun aku telah mengambil pengampunannya, itu juga karena dia telah diampuni oleh orang lain. Namun, dewa saya sudah memiliki garis keturunan Yuan Shen, dan saya juga setengah dari klan Yuan Shen, dan jika ada harapan, saya pasti akan membiarkan garis keturunan klan Yuan Shen diteruskan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.